Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yuda Abi ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Barito Putra yang dilaksanakan pada hari Jumat minggu kemarin di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Jadi gini guys, untuk pertandingan Persebaya lawan Malut United, kebetulan waktu itu saya nggak nonton, jadi saya mungkin akan mereview tipis aja ya tentang pertandingan Persebaya melawan Malut United. Nah, Persebaya melawan Malut United itu berakhir 0-0 ya. Saya melihat ada beberapa peluang dari Sisco Rivera ataupun Flavio Silva yang kurang berhasil dimaksimalkan dan berbuah menjadi gol. Dan juga di pertandingan tersebut terdapat insiden antara Catur Pamungkas bekanan Persebaya dengan pemain lawan ya. Jadi mungkin seperti itu aja. Oke, kita lanjut karena ini guys, sorry ya sebelumnya, karena saya nggak menonton penuh lebih tepatnya. Jadi saya analisis sedikit lah, kayak rangkuman dari highlight gitu. Jadi untuk review pertandingan Persebaya melawan Malut United hanya sekedar seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mereview pertandingan Persebaya melawan Barito Putra. Seperti biasa, Persebaya di awal babak dengan starter pemainnya ada Hernando di kiper, kanan ditempati Ardi Idrus dikarenakan si Catur Pamungkas ini cedera, tengah dua ada Slavko dan juga Kadek, untuk kiri diisi oleh Alfredo Data. Sedangkan untuk gelandang ada Gilson Costa dan juga Mohamed Rashid sebagai gelandang bertahan atau di playing playmaker. Di depannya ditopang dengan Bruno, tengah Rivera, gelandang serang, dan juga kanan Alvan Suaib. Untuk posisi striker sendiri ada Flavio Silva. Nah, seperti biasa Persebaya dengan Alvan Suaib di kanan lebih cenderung bermain 4-2-3-1 dengan Mohamed Rashid dan juga Gilson Costa sebagai gelandang bertahan atau di playmaker seperti itu. Nah, pada saat awal babak pertama baru mulai, Persebaya itu terkejut atau terkena gol kejutan. Itu berasal dari pemain Barito, kalau nggak salah ya guys, nomor 10. Jadi itu ceritanya bola clearance dari Hernando Ari. Kebetulan bolanya tidak naik dan akhirnya malah mengenai pemain Barito, lalu Hernando telah kembali ke gawangnya sendiri. Jadi akhirnya 1-0 untuk keunggulan Barito Putra. Nah, sampai situ ada beberapa peluang manuver dari si Alvan Suaib. Seperti biasa, Alvan Suaib ini pada pertandingan kemarin nih menurut saya cukup bagus, cuman terkesan agak sedikit memaksa ketika dia melakukan manuver ke dalam kotak penalti pemain Barito Putra. Padahal di situ sebenarnya banyak pemain di kotak penalti yang kosong seperti Flavio ataupun Bruno dari sisi kiri, menyisir dari sisi kiri masuk ke dalam. Kemudian di tengah masih ada Francisco Rivera yang siap menyambut juga. Nah, untuk babak pertama nih guys, menurut saya permainan Persebaya itu sangat kurang sekali ya. Persebaya cenderung mengikuti tempo yang dimainkan oleh Barito Putra. Hal tersebut terbukti dengan bahwasannya dalam babak pertama Persebaya kurang bisa mendominasi jalannya permainan. Baru di babak kedua Persebaya baru bisa mendominasi pertandingan. Nah, yang saya maksud di sini adalah tidak mendominasi itu permainan Persebaya di babak pertama cenderung buru-buru dan kurang tepat mengambil keputusan. Nah, untungnya nih pada saat itu menurut saya si Gilson Costa ini gelandang pertahanan Persebaya itu bermain sangat efektif, sangat tenang. Kalau ada bola liar, kalau dia bisa kontrol, dia akan kontrol lalu cari passing. Kalau dia bisa buang. Mohamed Rashid yang performanya kurang di babak kedua nih menurut saya, tapi di babak pertama kurang, tapi di babak kedua dia step up banget guys. Karena menurut saya selain dari gol ya, saya menilai selain dari gol yang Mohamed Rashid ciptakan,
Muhammad Rashid di babak pertama itu bermain kurang tenang, nggak kayak biasanya lah guys, nggak kayak biasanya. Tapi tetap dengan ciri khasnya yaitu fighting spirit dan juga stamina yang nggak habis-habis guys. Luar biasa orang itu guys, Muhammad Rashid ya, seperti itu. Nah, setelah gol itu Persebaya mencoba menyerang beberapa kali, ada peluang yang membahaya, cuman sayangnya kurang bisa dimaksimalkan di babak pertama oleh pemain-pemain Persebaya. Kalau tidak salah saya itu golnya itu babak kedua itu lewat titik penalti karena ini ada pemain Barito Putra yang sengaja menghalangi jalannya laju bola dengan tangan guys. Nah, menurut saya itu tindakan yang kurang pantas dilakukan oleh pemain profesional. Karena apa? Karena itu sebenarnya masih ada kemungkinan bola untuk bisa dihadang oleh kaki atau oleh tangan dari kiper segala macam. Cuman kenapa saya bilang kurang pantas? Karena waktu ada bola rebound itu kalau nggak salah siapa ya, lupa saya. Itu pemain Barito Putra, pemain bertahan Barito Putra itu sengaja menyentuh bola menggunakan tangan, dan itu menurut saya pantas di kartu merah karena hal tersebut dilakukan secara sengaja. Nah, akhirnya itu yang membuahkan gol lewat titik putih atau titik penalti bagi Bruno Moreira. 1-1 keunggulan Persebaya itu di babak kedua. Nah, untuk permainan permainan di babak kedua itu Persebaya sangat membenahi. Mungkin ada sedikit arahan dari coach Paul Munster. Di babak kedua itu permainan lebih step up, lebih tenang, dan cenderung tidak mengikuti tempo dari Barito Putra. Ada beberapa peluang dari Alvan Suaib, lalu ada beberapa peluang dari Francisco Rivera dari tendangan sudut, tendangan free kick ya, bola mati, set piece, itu ada beberapa peluang. Sayangnya kurang dimaksimalkan oleh pemain-pemain Persebaya itu sendiri. Nah, di babak kedua nih seperti biasa Alvan Suaib ditarik keluar digantikan oleh Kasim Botan. Ketika Kasim Botan masuk nih, menurut saya Persebaya lebih bermain ke 4-3-3 karena Kasim Botan itu ideal banget untuk winger yang dia itu menurut saya dia itu efektif, kenceng, speednya dapat, terus juga umpan-umpannya akurat. Nah, Kasim Botan masuk 4-3-3. Setelah itu ada pergantian lagi. Nah, berhubung si Catur ini di kanan tidak bisa main karena cedera bahu guys, kalau nggak salah saya baca di media sosial itu, akhirnya kanan ditempatin Ardi Idrus, kiri oleh Alfred Sultan. Nah, Ardi Idrus ini menurut saya kurang efektif sekali di kanan karena dia posisi naturalnya adalah back kiri, back sayap kiri. Makanya itu karena Arif Catur lagi cedera, akhirnya Ardi Idrus ditempatkan di posisi kanan, sedangkan kiri diisi oleh Mikael Tata. Nah, beberapa menit kemudian ada pergantian lagi. Kalau tidak salah itu Rizwan Lauhin masuk menggantikan Alfred Tata. Akhirnya Persebaya bermain dengan 3 back. Si Ardi Idrus kembali ke posisi natural yaitu wingback kiri, Kasim Botan ke kanan. Nah, setelah itu ada pergantian kalau tidak salah Gilson Costa itu digantikan oleh pemain Persebaya nomor 9, saya mohon maaf kurang tahu namanya, agar supaya Persebaya bisa lebih menyerang. Dan terbukti beberapa kali di babak kedua ada peluang emas yang berasal dari manuver Bruno Moreira. Kemudian itu kalau nggak salah di ini guys, mau diumpan cuman kena di flag, lalu bola jatuh ke Flavio. Cuman sayangnya Flavio ini gagal memanfaatkan peluang. Itu padahal sebenarnya depan gawang guys, tapi nggak apa-apa ya. Tetap semangat lah buat Flavio untuk kedepannya, semoga bisa cetak gol yang lebih banyak. Nah, di samping itu permainan Persebaya yang makin dominan di babak kedua tidak kalah apiknya atau tidak kalah bagusnya oleh penampilan kiper dari mantan pemain Persebaya Surabaya, itu Sadira Tama. Ini big applause untuk Mas Sadira Tama ya, karena mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Harusnya itu kalau bukan Satria Tama kipernya, menurut saya itu bisa sampai 3-1 4-1. Berhubung Satria Tama itu
2-1 dan hanya 2-1 dan juga pada hari itu performnya baik sekali saat itu. Nah, setelah gol Bruno itu Persebaya makin meningkat lah kepercayaan dirinya. Terbukti dengan gol menit akhir yang dicetak oleh Muhammad Rashid. Itu menurut saya golnya bagus karena gol gelandang sekali ya itu, dan akhirnya tambahan kalau saya 7 atau 8 menit guys, akhirnya Persebaya berhasil memenangkan pertandingan. Nah, pesan saya nih untuk pemain Persebaya kedepannya ya, semoga tambah semangat kedepannya, terutama untuk Flavio dan juga Hernando, tetap semangat ya, nggak usah didengerin ujaran-ujaran netizen yang nggak perlu. Kami semua, seluruh bonek yang ada di Indonesia, yang ada di mancanegara, selalu support kalian ya. Next match lawan Persita Tangerang tanggal 14 September itu berapa saya lupa. Intinya next match itu kita lawan Persita Tangerang, kita away, dan semoga kita bisa mendapatkan 3 poin di kandang Persita Tangerang. Oke, mungkin dari saya itu dulu saja ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Barangkali nih ada teman-teman yang bisa bantu menjelaskan kekurangan saya ya. Silakan langsung aja di komen di kolom komentar di bawah ini. Saya mohon maaf ya bila ada salah kata ya. Oke, mungkin segitu saja video saya. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya antara Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang. Terima kasih, salam hangat.